Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dan juga selamat pagi buat Ibu Radenita sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Teori Komunikasi. Kami dari kelompok 2 mohon izin akan membahas mengenai salah satu fenomena aktual kami yang berjudul Kebijakan Tunjangan DPR dan Mobilisasi Massa, Analisis Dinamika Kritik Publik melalui Paradigma Kultural, Mekanistik, dan Teori. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Sabrina Lucianti. Saya Dian Fitriani. Saya Dini Salsa Zahra. Saya Sri Wahyuningsih. Saya Kaisar Purnama. Saya Maulana Malik Ibrahim. Saya Gadis Natasha Zani. Saya Devita Lestari. Mungkin hanya itu saja, langsung saja kami akan mempresentasikannya. Berdasarkan judul kami kali ini mengenai Kebijakan Tunjangan DPR dan Mobilisasi Massa, Analisis Dinamika Kritik Publik melalui Paradigma Kultural, Mekanistik, dan Teori. Di tengah dinamika demokrasi modern, kebijakan tunjangan DPR dan praktik mobilisasi massa menjadi sorotan yang tak pernah usai. Melalui video proposal kami kali ini, kami mengajak teman-teman sekalian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kritik publik berkembang dipahami melalui 3 paradigma utama, yaitu kultural, mekanistik, dan teori. Analisis ini tidak hanya membuka ruang refleksi terhadap kebijakan publik, tetapi juga menyingkap berbagai lapisan makna dalam interaksi antara elit politik dan masyarakat. Jadi di sini kami akan menganalisis paradigma kultural. Paradigma kultural berangkat dari asumsi bahwa tindakan politik tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai, moral, dan norma yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka ini, kenaikan tunjangan DPR tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan kebijakan administratif atau fiskal, melainkan sebagai simbol yang syarat makna moral. Yang pertama itu ada krisis representasi. Masyarakat menempatkan DPR sebagai lembaga yang seharusnya mewakili atau mendengar suara rakyat atau aspirasi rakyat. Ketika DPR justru mengutamakan kesejahteraan internal melalui kebijakan kenaikan tunjangan, politik menafsirkan tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan representasi. Lalu selanjutnya yang kedua ada simbol ketidakadilan sosial. Kenaikan tunjangan ini dipersepsikan sebagai simbol ketidakadilan sosial, terutama ketika dikontraskan dengan realitas ekonomi masyarakat luas yang banyak masih menghadapi kesenjangan dan kemiskinan. Lalu yang ketiga, demonstrasi sebagai praktik budaya. Gerakan massa tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sebagai praktik budaya. Demonstrasi pada akhirnya dipahami sebagai ritual kultural dalam rangka mengkoreksi elit politik yang dimana dianggap tidak sesuai dengan norma moral masyarakat. Analisis berdasarkan paradigma mekanistik berbeda dengan paradigma kultural, di mana paradigma mekanistik memandang berbagai aspek rasional dan struktural dari fenomena sistem sosial politik. Paradigma ini memandang demonstrasi sebagai konsekuensi logis dari proses input-output dalam sistem politik. Yang pertama ada input kebijakan elit. Kebijakan menaikkan tunjangan DPR dapat dipahami sebagai input yang berasal dari aktor politik. Input ini masuk ke dalam sistem politik tanpa melalui proses deliberasi yang transparan atau partisipasi publik. Yang kedua itu ada output sosial politik. Kebijakan yang dinilai tidak adil tersebut kemudian menghasilkan output berupa respon masyarakat, seperti demonstrasi, kritik di media, hingga penurunan tingkat kepercayaan kepada lembaga legislatif. Yang ketiga itu ada mekanisme korektif. Demonstrasi dalam kerangka mekanistik berfungsi sebagai mekanisme korektif. Tekanan publik melalui aksi massa berperan sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan elit.
Teori agenda sering menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Media menyoroti kenaikan tunjangan DPR sebagai isu utama, menekankan ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi rakyat hingga membuat publik menganggapnya masalah penting dan memicu mobilisasi massa. Selanjutnya yang kedua adalah framing media. Selain menentukan isu, media juga membingkai narasi yang disebut dengan framing. Misalnya, pemberitaan yang menekankan aspek ketidakpekaan elit akan memperkuat persepsi negatif publik terhadap DPR itu sendiri. Jadi, framing ini memperbesar peluang mobilisasi karena membentuk opini bahwa DPR lah yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi sebaliknya, framing yang berusaha membela DPR jarang mendapat legitimasi dari rakyat itu sendiri karena bertentangan dengan suara rakyat. Dengan demikian, teori agenda setting lah yang menjelaskan bagaimana sih media memperkuat resonansi isu sehingga meluas dan menjadi wacana publik pada saat ini. Transmisi pesan, DPR berusaha melakukan kenaikan tunjangan didasari oleh karena semakin berat beban pekerjaan DPR tersebut, dan itu disampaikan melalui media massa dan politik resmi. Yang kedua ada noise, gangguan. Namun pesan tersebut mengalami gangguan yang cukup signifikan. Pertama, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR membuat pesan yang disampaikan tidak diterima secara utuh. Kedua, framing kritis media berperan memperbesar noise sehingga pesan asli tidak mampu mengubah opini publik. Ketiga, pengalaman empiris masyarakat tentang kesenjangan ekonomi semakin menegaskan bahwa pesan DPR tidak relevan dengan realitas sosial. Terus yang ketiga, respon publik. Akibat adanya noise, pesan DPR gagal mencapai tujuannya. Alih-alih menerima penjelasan elit, masyarakat justru membangun interpretasi sendiri bahwa kebijakan tersebut adalah wujud ketidakadilan. Interpretasi ini yang kemudian mendorong terbentuknya aksi massa. Melalui modal Shannon dan Weaver dapat dilihat bahwa krisis komunikasi politik bukan semata soal substansi kebijakan, melainkan juga masalah kredibilitas komunikator serta gangguan dalam proses penyampaian pesan. Oke, jadi kesimpulannya adalah demonstrasi atas kenaikan tunjangan DPR mencerminkan krisis kepercayaan dan kegagalan komunikasi antara elit dan rakyat. Media memperkuat isu melalui agenda setting, sementara noise berupa ketidakpercayaan memperburuk citra DPR. Legitimasi politik hanya terjaga jika komunikasi elit transparan, responsif, dan berlandaskan keadilan sosial. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulannya, dan kita bakal bahas lebih lanjut di tugas selanjutnya. Terima kasih. Saya Aska Fahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.